Makrifat adalah puncak ilmu dan keadaan. Oleh karenanya, manusia yang sudah berada dalam ma'rifatullah adalah mereka yang sudah tidak pernah mengalami keterkejutan akal dan rohani. Mereka tidak pernah lagi heran oleh apapun, karena rasa heran dan takjub hanya muncul dari sesuatu yang melebihi kemampuan, pengetahuan, dan kekuatan si pelaku. Sementara orang-orang yang sudah berada dalam kondisi ma'rifatullah adalah mereka yang oleh Allah sudah diberi kekuatan berdasarkan iradat dan kodratnya. Hati dan akal mereka telah dipenuhi oleh nurullah, cahaya Allah yang menghimpunkan semua sifat dan asmanya dalam rohani orang tersebut. Oleh karena itu, Zunnun al-Misri mengemukakan bahwa makrifat pada hakikatnya adalah firman Allah tentang cahaya rohani kepada kolbu-kolbu kita yang terdalam, bahwa Allah menyinari hati manusia dan menjaganya dari kecemaran, sehingga semua yang selain Allah tidak begitu berarti lagi di dalam hatinya. Akhirnya, semua pandangannya menjadi kontemplatif, musyahadah, penyaksian lahir batin akan Allah. Akan tetapi, memang dalam kondisi sekarang ini, di mana antara makrifat dengan ilmu sangat tipis perbedaannya, sering orang meragukan antara wilayah kekaguman terhadap Allah dan makrifat. Dalam dunia sufi, makrifat memang merupakan suatu keadaan kekaguman yang terus-menerus. Hasrat, hanya saja kekaguman dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekaguman kepada esensi atau ada dan keberadaan wujud pengejawantahan dari Allah. Dan yang kedua, kekaguman kepada kualitas. Yang pertama adalah syirik dan kufur. Karena seorang ahli makrifat tidak mungkin bisa ragu-ragu mengenai esensi atau zat Tuhan. Sedangkan yang kedua adalah makrifat. Karena kualitas atau sifat dan asma Allah terletak di ruang lingkup akal. Maka, langkah rohaniah yang ideal adalah pertama-tama ia mengukuhkan adanya Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Mengenal bahwa Dia adalah yang dicari manusia, yang mengabulkan doa-doa serta pembuat kekaguman semua makhluk. Kemudian ia memohon agar kekagumannya secara rohani semakin besar dan menjadi tahu bahwa dalam mencari Allah, akal tidak mempunyai alternatif antara kekaguman dan syirik. Perasaan dan keadaan ini memang halus sekali, karena bisa jadi pengetahuan tentang keilahian melibatkan kekaguman kepada diri sendiri. Tegasnya, bila mana seseorang mengenal Allah, ia akan melihat dirinya sepenuhnya dikendalikan oleh kemahakuasaan Allah, karena keberadaannya bergantung kepada Tuhan dan ketidakberdayaannya disebabkan oleh Tuhan, sedangkan diam dan geraknya diakibatkan oleh daya Tuhan. Maka ia menjadi takjub. Ia sampai kepada pemikiran, siapa dan apa aku ini? Dalam hubungan inilah konsepsi barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya menjadi kenyataan. Ia yang tahu bahwa dirinya fana dan Tuhan itu bako. Kefanaan akan merusak akal dan seluruh sifat serta esensi manusia. Hanya manusia yang mengenal dirinya lah yang akan terserap dalam alam keabadian yang sempurna. Makrifat adalah pengetahuan bahwa gerakan dan diamnya manusia bergantung kepada Tuhan. Demikian pernyataan Abu Yazid al-Bustami.
Keyakinan akan kekuasaan Allah yang merupakan inti tauhid itulah yang juga menjadi suatu esensi dari ma'rifatullah. Keyakinan bahwa semua hal yang ada pada diri dan sekitarnya berada dalam kendali dan pengetahuan Allah menjadi suatu hal yang sangat esensial bagi rohani seorang sufi. Sehingga dalam hal ini, seorang sufi yang telah memiliki makrifat akan menyadari betul betapa ketidakkuasaan itu milik selain Allah, sehingga ia juga menyadari bahwa yang menegaskan pengetahuan selain Allah bukanlah makrifat dalam arti yang sesungguhnya. Selama masih ada ruang dalam hati bagi sesuatu selain Allah atau kemungkinan mengungkapkan sesuatu selain Allah, makrifat sejati tidak bisa dicapai. Ahli makrifat baru akan menjadi ahli makrifat setelah ia menyingkirkan dari semua yang bukan Allah. Keseimbangan syariat dan tarekat mencakup pula hakikat dan makrifat. Dalam ilmu tasawuf menjadi persoalan yang banyak diperdebatkan di antara para pengkaji tasawuf. Sebagian ahli, dan ini yang populer, tokoh yang paling berhasil menyatukan antara segi syariat dan tarekat, fikih dan tasawuf adalah Imam Al-Ghazali, sehingga disebut sebagai Hujat al-Islam. Namun, sebagian ulama lain menganggap justru yang paling berhasil mendamaikan keduanya adalah Abu Mansur Al-Hallaj, murid Hasan Al-Junaid Al-Baghdadi, dari mana Al-Ghazali menginduk konsep-konsep tasawufnya. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara adalah Syekh Siti Jenar. Sementara itu salah satu wali agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam masalah ini juga mengikuti alur pemikiran ketiga tokoh besar tasawuf tersebut, yaitu menjaga keseimbangan antara syariat dan tarekat. Bedanya, Al-Jailani mengkompromikan paham dengan menyampaikan secara harmonis. Dari sudut keyakinan sufistik serta pemahaman spiritualitas keagamaan, Al-Jailani memiliki doktrin sama dengan Al-Hallaj. Namun, dalam konsep penyebaran doktrin sufinya secara metodologis menempuh jalur Al-Junaid dan Al-Ghazali. Hanya saja, bila Al-Ghazali membedakan penyampaian ajaran sufi antara kelompok awam dengan khawas, maka Al-Jailani mengemasnya ajaran sufi kepada semua golongan dan lintas agama, karena memang pengikutnya terdiri dari kalangan Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, dan Nasrani. Al-Jailani memandang syariat sebagai aspek zohir suatu ibadah dan tarekat sebagai aspek batinnya, sehingga Al-Jailani menganjurkan agar orang yang bertakwa selalu terikat dengan syariat sambil memerangi hawa nafsu, diri sendiri, setan, dan teman yang buruk. Syariat perlu tetap dijaga dalam pelaksanaannya karena hukum-hukum syariat merupakan amanat. Pemaduan antara syariat dan tarekat oleh Al-Jailani juga menyentuh persoalan-persoalan praktis aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Hal seperti ini tampak misalnya ketika membuat kriteria bagi pedagang dalam menjalankan bisnisnya. Al-Jailani mengatakan, jika seorang pedagang tidak memiliki 3 kriteria, maka dia akan tetap miskin di dunia dan akhirat. Kriteria tersebut adalah yang pertama, mulut yang bersih dari dusta, kata-kata yang tidak bermanfaat, dan sumpah. Kedua, hati yang bersih dari sifat hianat, dengki kepada tetangga dan teman. Dan yang ketiga, jiwa yang senantiasa memelihara 3 hal, yaitu Jumat jamaah dan mencari ilmu di setiap waktu siang dan malam hari, serta mendahulukan keridhaan Allah dibanding yang lain. Kesempurnaan seorang sufi, menurut Al-Jailani, baru tercapai setelah terjadi keterpaduan antara aspek syariat dan tarekat. Syariat untuk mencapai derajat, sedangkan tarekat berguna mencapai kurbah atau kedekatan dengan Allah. Dari situlah makrifat akan dicapai oleh seorang hamba. Al-Jailani mengatakan, celakalah engkau bila mengaku sufi padahal hatimu keruh.
Sufi adalah orang yang batin dan lahirnya mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ketika kebeningan hatinya bertambah, dia akan keluar dari lautan wujudnya, meninggalkan kehendak, pilihan, dan urusannya karena kebeningan hatinya. Kondisi kebeningan hati, qalbun salim, merupakan kondisi pasca mengalami kasif atau ketersingkapan seluruh jiwa ruhnya, sehingga telah sanggup bermusahadah atau mengalami penyaksian langsung akan Tuhan dan merasakan kemanunggalan sebagai proses aktif dari keesaan berdasarkan pengalaman spiritual Syekh Siti Jenar. Jelas apa yang menjadi inti ajaran Syekh Siti Jenar adalah tauhid yang tertinggi. Tidak ada apa-apa atau sesuatu pun selain Allah yang teraplikasi dalam sikap kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mengada kecuali Allah. Syahadat adalah suatu proses penyaksian langsung melalui pintu hati yang bening. Hasil dari musahadah adalah kesadaran total untuk bersahadat. Oleh karenanya, sahadat dari perspektif makrifat bukanlah sekedar sahadat lisan dalam bentuk ungkapan berbahasa Arab, akan tetapi suatu kesadaran dari apa yang disaksikan oleh hati terhadap realitas tertinggi yang terjadi dalam dirinya. Dari berbagai literatur yang ada, dapat dipahami bahwa sahadat Syekh Siti Jenar adalah pertama, adanya pengakuan bahwa diri manusia itu sejiwa dengan Gusti Zat Maulana, Tuhan yang Maha Melindungi. Yang kedua, diri manusia yang sudah merasa sejiwa dengan Gusti Zat Maulana merupakan perwujudan dari Muhammad. Syahadat kedua merupakan konsekuensi logis dari syahadat pertama. Wajar jika yang pertama disebut sebagai syahadat tauhid, yaitu tauhidu al-wujud, kemanunggalan. Lalu yang kedua, sebagai efek langsung di dunia fisik, adalah syahadat Rasul, persaksian dan kesaksian manusia yang sebenarnya mengemban fungsi sebagai utusan Tuhan, yaitu khalifah di muka bumi. Pemahaman syahadat kemanunggalan yang demikian kemudian mendatangkan implikasi bagi terwujudnya teologi aplikatif. Pertama, manusia harus berperilaku sebagaimana Tuhan berperilaku. Di antara yang ditekankan adalah kejujuran, kasih sayang, dan kemandirian dalam hidup. Kedua, derajat manusia itu sama. Manusia harus saling menolong dan tidak ada yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karenanya, tidak ada kewenangan manusia untuk memerintah dan menyetir orang lain. Ketiga, karena manusia sejiwa dengan Tuhan yang Maha Melindungi, maka tidak perlu lagi ada simbol-simbol keagamaan yang harus dibela dari simbol lain. Keempat, dalam syahadat kedua dinyatakan bahwa setiap diri manusia itu merupakan perwujudan Muhammad. Karena itu manusia harus mencari sendiri jalan hidupnya, bukan meniru-niru orang lain. Karena pada kedalaman rohaninya telah disemayamkan Nur Muhammad. Jadi, seperti Nabi Muhammad yang harus menelusuri sendiri jalan kebenaran itu, beliau mencari dengan bertahanut atau meditasi atau berkalwat, mengasingkan diri dari kebisingan dunia di Gua Hiro, dan baru dihentikan pencarian itu setelah ketemu. Lalu, apa yang ditemukan itu didaya gunakan bagi kemaslahatan seluruh manusia dan alam. Kelima, sebagai konsekuensi logis syahadat kedua, manusia tidak boleh terbelenggu harta dan kekuasaan dalam hidup di dunia ini agar tidak terjebak dalam kesesatan, kesempitan, dan keterbelengguan sekaligus tidak teralienasi dari yang roh.